Halo Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putra Krisna Pratama, NIM 22186206049. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan beberapa materi. Adapun materi diantaranya yaitu yang pertama, etika dan moral, yang kedua, manusia dan moralitas, yang ketiga, manusia dan agama, dan yang terakhir adalah hukum dan moralitas. Untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Saya Niputuri Chandra Dewi, NIM 221862066055. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dengan adanya etika, pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman. Manusia dapat memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak lainnya, antara rohani dan jasmani, dan antara makhluk dan penciptanya, termasuk di dalam pembahasan nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahinur Hidayati, saya dari kelas PGSDA, NIM saya 221866206040. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu etika menurut para ahli. Yang pertama, etika menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, bahwa etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku sesuai ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, menurut Dr. Andes Sidi Gajalbah, bahwa sistematika filsafat etika adalah teori-teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, bahwa etika adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Nanto Wijaya dengan NIM 221862060053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Etika diklarifikasi menjadi 3 definisi, yaitu jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang baik buruknya perilaku manusia. Jenis yang kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang perilaku baik dan buruknya manusia dalam kehidupan bersama, karena adanya perbedaan waktu dan tempat. Artinya ketika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologi. Jenis yang ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif, yang hanya memberikan nilai baik dan buruknya terhadap perilaku manusia. Definisi ini lebih bersifat informatif, deskriptif, dan reflektif. Sekian, terima kasih. Nama saya Niputu Sriati Sugiantari dengan NIM 221862060035. 1. Etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terikat dengan situasi dan realitas yang membudayakan. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Yang kedua, etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia. Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Indriani dengan NIM 221862060043. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu
filsuf Aristoteles dalam bukunya Erika Nikomach yang menjelaskan etika sebagai berikut. Yang pertama yaitu terminifis technicus. Pengertian etika dalam hal ini adalah etika yang mempelajari ilmu pengetahuan, masalah, perbuatan, atau tindakan dalam manusia tersebut. Yang kedua yaitu Mener dan Cousteau, membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan adat yang melekat dalam diri manusia atau inherent in humanitarians yang terkait dengan pengertian baik atau buruk dalam tingkah laku manusia tersebut. Maka nama saya adalah Desi Purwati dengan NIM 2218620041. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jika berbicara tentang etika, maka kita akan berbicara juga tentang moral. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos dan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing memiliki arti kebiasaan. Moralis dari kata sifat Latin yaitu moralitas, mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya saja ada nada yang lebih abstrak. Berbicara tentang moralitas, suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan, baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Perkenalkan, nama saya Medevi Sirisandi dengan NIM 2218620042. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai manusia dan moralitas. Moralitas berarti budi pekerti, sopan santun, adat kesopanan. Kata moralitas berasal dari kata moral, dan moral di dalam KBBI didefinisikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai budi pekerti. Jadi, jika kita bicara tentang moralitas atau moral, pasti kita merujuk kepada cara berpikir dan bertindak yang dilandasi oleh budi pekerti yang luhur. Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Moral terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama baik. Segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Yang kedua ada buruk. Segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Dek Raju dengan NIM 2218206058. Moral juga diartikan sebagai ajaran baik dan buruk, perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Perkenalkan, nama saya Nika Mangayu Yuliantari dengan NIM 221862006045. Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah sopan santun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau sopan santun. Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Moralitas dapat berada dari sumber tradisi atau adat, agama, atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Standar moral ialah standar yang berkaitan dengan persoalan yang dianggap mempunyai konsekuensi serius. Didasarkan pada penalaran yang baik, bukan otoritas kekuasaan, melebihi kepentingan sendiri, tidak memihak, dan pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah, malu, menyesal, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Nika Dimyasarika Dewi, NIM 2218206046. Masalah moral merupakan masalah kemanusiaan, jadi sudah sewajarnya apabila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, masalah moralitas menjadi masalah penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar yang merupakan realitas kehidupan yang harus dihadapi. Dalam proses interaksi tersebut diperlukan nilai-nilai moral
sebagai petunjuk arah, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta panduan menentukan pilihan dan juga sebagai sarana untuk menimbang penilaian masyarakat terhadap sebuah tindakan yang akan diambil, dan nilai-nilai moralitas juga penting untuk menjaga solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat serta dapat menjadi benteng pelindungan untuk atau menjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat tertentu. Baik, saya Putu Diatmika dengan NIM 22186206033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manusia dan agama. Manusia dan agama. Kata agama dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan din dalam bahasa Arab dan Semit atau dalam bahasa Inggris religion. Dari arti bahasa atau etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun, sedangkan kata din menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, hutang, balasan atau kebiasaan. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Yusuf Asem Hartini, NIM 221862060057. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Secara istilah terminologi agama seperti ditulis oleh Ansari bahwa agama dan religius masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri, mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologi ketiga, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu yang pertama, agama dan religius adalah satu sistem urde atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya yang maha mutlak di luar diri manusia. Yang kedua, agama juga adalah sistem titus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya maha mutlak tersebut. Yang ketiga, di samping satu sistem urde dan satu sistem ritus, agama juga adalah satu sistem norma atau tata keindahan atau tata aturan yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termasuk yang di atas. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Meantari dengan NIM 22186206056. Di sini saya akan menyampaikan lanjutan materi yaitu dalam agama juga ada beberapa syarat yang menjadi pedoman agar suatu kepercayaan itu dikatakan sebagai agama. Di antaranya syarat-syarat itu adalah yang pertama, percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua yaitu mempunyai kitab suci sebagai kepercayaan hidup umat-umatnya. Yang ketiga yaitu mempunyai tempat suci. Yang keempat mempunyai nabi atau orang suci sebagai panutan. Yang kelima yaitu mempunyai hari raya keagamaan. Sekian presentasi saja, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nama saya Ibu Dua Diwiguna, NIM 2218620048. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selain dari syarat, ada juga unsur agama. Menurut Leigh Killer dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya.
Yang ketiga, praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut secara pribadi. Yang terakhir yaitu umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wenadi Widyatama dengan NIM 22186206051. Adapun karakteristik agama adalah sebagai berikut. Agama adalah sistem tauhid atau sistem ketuhanan atau keyakinan terhadap suatu eksistensi absolut atau yang mutlak. Di luar diri manusia merupakan pangkal utama daripada sesuatu, termasuk dunia dengan segala isinya. 2. Agama merupakan sistem ritual atau sistem peribadatan penyembahan diri manusia atau absolut. Agama adalah suatu sistem nilai, norma atau kaidah yang menjadi pola manusiawi antar sesama manusia, pola dengan ciptaan lainnya yang absolut. Perkenalkan, nama saya Nuayan Meita Andriani dengan NIM 22186206052. Agama juga memiliki fungsi bagi umat manusia, di antaranya yang pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Yang ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Yang keempat, pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kelima, pedoman perasaan keyakinan. Yang keenam, pedoman keberadaan. Yang ketujuh, pengungkapan estetika atau keindahan. Yang kedelapan, pedoman rekreasi dan hiburan. Yang kesembilan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Perkenalkan, nama saya Nikada Ani Widya Adjani dengan NIM 2218620604. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Sejak awal manusia berbudaya, agama dan kehidupan beragama tersebutlah menggejalakan dalam kehidupan, bahkan memberikan corak dan bentuk dari semua perilaku budayanya. Perkenalkan, nama saya Ngakan Gede Ersa Mahendra dengan NIM 22186206028. Hukum dan moralitas. Ahmad Ali menyatakan, hukum adalah perangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan baik ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Hukum harus mencakup 3 unsur, yaitu kewajiban, moral, dan aturan. Istilah moralitas kita kenal secara umum bagi suatu sistem peraturan-peraturan perilaku sosial, etika, hubungan antar orang. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Sucia Jianti Dewi dengan NIM 221862060031. Muhammad Abid Al-Jabiri membagi kemaslahatan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, kemaslahatan yang sangat mendasar. Yang kedua, kemaslahatan untuk kelangsungan hidup. Yang ketiga, kemaslahatan untuk mencapai kesempurnaan. Perkenalkan, nama saya Idiwo Agung Made Putri Sinariati dengan NIM 221862060070. Ada 5 hal yang disinyalir sebagai kemaslahatan mendasar ini. Ada jiwa, akal, keturunan, kekayaan, dan agama. Yang pertama, kemaslahatan jiwa. Dasar dari kemaslahatan jiwa adalah tidak menyakiti, seperti isu yang tidak benar, pertanyaan tidak baik, dan rasisme. Yang kedua, kemaslahatan akal. Akal adalah kemampuan yang membuat manusia bisa membedakan yang baik dan buruk, yang salah dan yang benar. Yang ketiga, kemaslahatan keturunan.
Manusia adalah makhluk keturunan di samping bersosial dan berpolitik. Yang keempat, kemaslahatan harta. Kebutuhan terhadap materi dan hidup, kemaslahatan ini perlu diselamatkan dari kecenderungan yang dari dan untuk harta. Yang kelima, kemaslahatan agama. Memperhatikan 4 kemaslahatan di atas jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niko Maria Penjelesti dengan NIM 22186206111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potret hukum dan moralitas bangsa Indonesia. Hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral. Apabila hukum belum secara konkret mengatur, sedangkan moralitas telah menuntut untuk ditransformasikan. Oleh karena itu, moralitas haruslah diutamakan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputri Banti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Hukum dan Moral, sebuah seruan etis. Hubungan antara hukum dan moral sangat erat sekali. Ada pepatah, Roma mengatakan dengan demikian hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwe Rizka Andayani dengan NIM 2218620084. Di sini saya akan melanjutkan. Menurut Kebertens menyatakan ada 4 perbedaan antara hukum dan moral. Yang pertama, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Yang kedua, hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia. Yang ketiga, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Yang keempat, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Problem moral penegak hukum. Menurut Thomas, Condell mengemukakan sosok hukum lebih dipakai sebagai alat pemenuhan kepentingan orang-orang secara politik dan ekonomi, daripada sebagai jalan terciptanya keadilan yang memberikan ruang bagi kesejahteraan dan mematerikan keagungan negara sebagai negara hukum. Oke, baik. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulannya. Yang pertama itu etika, ilmu yang mempelajari kebal-kebalkan dan keburukan dalam kehidupan manusia, didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Etika ada 2, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Yang kedua itu perbedaan etika dan moralitas. Kata etika sama dengan kata moral, karena kehidupan kata tersebut sama-sama mempunyai arti, yaitu kebiasaan adat, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral dan moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika dan adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Oke, baik. Yang nomor 3 yaitu hubungan manusia dan moralitas. Masalah moral merupakan masalah kemanusiaan, jadi sudah sewajar-wajarnya apabila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masalah moralitas menjadi masalah yang penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan hubungan sosialisasi dengan masyarakat sekitar yang merupakan realitas kehidupan yang harus dihadapi. Yang keempat yaitu hubungan manusia dan agama. Manusia akan kehilangan pedoman atau pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia bila tidak berpedoman pada agama. Baik, itulah sekian presentasi dari saya tentang kesimpulannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.